Anda bingung mau bikin konten apa? Gini caranya, rekam aja semua aktivitas di rumah, entah itu lagi bersihin rumah, nyuci piring, lagi masak kalau ibu-ibu ya, atau kalau bapak-bapak mungkin lagi bersihin halaman, lagi bersihin kolam, pokoknya semua aktivitas di rumah Anda rekam. Atau bisa juga kalau memang Anda pandai bercerita, Anda cerita aja depan kamera, nyalain kamera, Anda cerita tentang kehidupan Anda, tentang kelucuan yang Anda alami, kesedihan Anda, atau hal-hal yang bisa menginspirasi orang dari cerita Anda. Oh, pengalaman saya seperti ini, tapi Anda jangan ulangi. Jadi banyak banget jenis konten yang bisa Anda buat. Nggak harus mikir ribet-ribet gitu. Atau kalau memang Anda mau bikin sketsa komedi, bisa juga, tapi memang butuh effort. Kenapa? Karena kalau sketsa komedi itu Anda harus menentukan ceritanya mau seperti apa. Kalau butuh banyak orang, butuh dihafal juga. Mungkin kamu ngapal skrip ini, cerita ini, kamu ngomong ini, jawabnya ini. Itu kalau sketsa komedi, film pendek atau seperti itu butuh effort. Anda butuh nulis skrip, walaupun nggak nulis skrip mungkin minimal Anda tahu gambaran ceritanya harus seperti ini. Agak repot, tapi memang kadang yang seperti itu memang menarik. Tapi itu tadi, kalau memang Anda nggak mau ribet, Anda bikin aja konten keseharian Anda. Banyak konten-konten di luar sana yang kegiatannya mancing atau cari ikan di kolam. Karena di luar sana kita nggak tahu kebutuhan orang itu apa. Contohnya nih, mungkin Anda lagi pergi ke kebun, nyadap karet. Anda videokan aja. Karena di luar sana, terutama orang-orang kota yang nggak punya kampung, mereka dengan nonton konten kita baru tahu, oh seperti ini ternyata kehidupan di kampung. Seperti ini orang nyadap karet, atau orang nanam sawit, atau perjalanan Anda ke kebun, Anda videoin gitu kan. Orang jadi tahu, oh begini suasana di kampung kayak gitu. Begitu juga dengan cerita-cerita komedi. Nggak mesti kayak film bagus banget. Kadang cerita-cerita komedi sederhana itu orang malah nyaman, lebih natural. Kalau film bagus kan orang udah tahu, ini cuman film gitu kan, sebagus apapun pengambilan gambarnya. Itu kalau ide cerita. Kemudian yang kedua, bikin nyaman penonton dengan kualitas video kita. Caranya, perhatikan pencahayaan. Kalau kamera kita memang kurang bagus kualitas kameranya, usahakan pencahayaannya jangan kurang. Kalau dalam ruangan, usahakan lampunya terang, apalagi kalau Anda ngambilnya di malam hari. Lebih bagus lagi kalau Anda bikinnya di luar, pencahayaannya cukup gitu kan. Insya Allah kameranya hasil videonya juga nggak mengecewakan. Yang kedua juga cara ngambil gambarnya. Usahakan videonya jangan goyang. Artinya gini, Anda berdiri gini, tapi yang ngambilnya nggak fokus. Akhirnya orang nontonnya goyang-goyang, nggak nyaman. Kecuali videonya emang video vlog ya, orang lagi lari, orang lagi jalan, penonton maklum, oh memang lagi lari, lagi jalan, videonya goyang-goyang wajar. Tapi kalau Anda kayak gini lagi ngomong berdiri, tapi yang ngetik gambarnya, ngetik videonya itu nggak fokus, tangannya nggak mantep, jadi goyang-goyang nggak nyaman gitu kan. Atau lagi bersihin kolam atau bersihin halaman, tapi yang ngambil gambarnya nggak fokus, nontonnya jadi nggak enak. Jadi perhatikan itu juga ya, kualitas videonya ya. Teknik pengambilan gambar terserah, tapi kualitas gambarnya dan cara ngambilnya. Sesederhana itu bikin konten. Gak perlu mikir ribet-ribet, siapkan kamera, rekam kegiatan Anda. Seperti saya ngomong ini bagian dari konten. Saya tinggal cerita aja depan kamera, rekam, udah. Dan satu lagi, gak perlu mikir, saya gak bisa ngedit. Gak perlu diedit, rekam aja, langsung upload. Kecuali ada hal-hal yang misal nih, lagi kegiatan di kamar mandi, ada hal yang mesti disensor yang menimbulkan pelanggaran, itu nggak boleh ya. Sangat sederhana, jangan mikir susah bikin konten jadi males akhirnya nggak konten. Bagi Anda yang memang ingin jadi konten kreator, ide konten nggak jadi halangan, apapun bisa Anda jadikan konten. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan Anda sukses menjadi konten kreator.